Polisi. Tapi lu kok bisa ketangkep? Nah itu. Screensaver BNN. Astagfirullahaladzim. Ayo ke bawah. Oh iya ya Pak. Irwas ya. Jadi dia ke bawah pada. Biji 2 tilu dar. Raffi Ahmad. Sit down komedi. Sulpot. Ini Ini mah beda lagi. Oh, ini beda lagi. Sit down komedi mah ada lagi. Oh jadi ada sit down komedi ada. Ada. Ini sulpot. Sulpot. Hiji, dua, tilu. der. Gitu Raffi Ahmad. Iya. Ini kalau Raffi Ahmad mah kan udah dibahas, apa-apa juga udah dibahas. Sampai nikah sama Gigi juga udah dibahas. Bahas apa? Tapi mungkin ada yang belum tahu. Ternyata gua setelah baca, lu tuh masih ada keturunan Pakistan ya? Ada gua. Ini belum dibahas di mana-mana. Iya, ya? gua keturunan Pakistan. Pantesan lu tuh ganteng, Pi. Lumayan gua. Gila. Pakistan. Sumpah jujur lu sama gua tuh jauh banget. Nah, udah kasep, ganteng, rezekina bagus. Rezeki mah Kang Sule juga alhamdulillah. Tapi kan lu tuh darah biru, kakek lu tuh darah biru. Daripada darah kotor, aku lebih baik darah biru. Iya kan? Jadi enggak sebenarnya yang darah biru tuh gimana? Ngeceknya harus ke pabrik tinta itu. Darah biru. Tapi sebenarnya mah gua mah dulu mah keluarga gua bukan, makanya kakek gua tuh dari Pakistan. Iya kan, kakek lu dari Pakistan. Kakek gua dari Pakistan datang lah, dia tuh ya penyebar agama gitulah. Kiai. Kiai Iya. penyebar agama lah datang ke sini di Tasik, dia ketemu jodohnya, menikah. Tapi dia dari Pakistannya bukan orang yang punya. Jadi ya Pengembara ya? Pengembara, bener-bener pengembara. Yang kaya tuh malah mamahnya dari Mama Ami. Oh. Nenek Popon itu baru darah biru, Nenek Popon. sanggul di mana-mana. Luar Itu biasa, ya. nyonya sanggul. Tapi kalau kakek gua mah dari Pakistan datang ke sini, dia tuh anaknya ada, lupa aku teh, nggak tahu 9, 10, 11. Bokap gua tuh paling kecil. Tidurnya tuh dulu yang rumah sepetak. Pak siapa teh? Babeh teh? Namanya Munawar Ahmad. Munawar Ahmad. Soalnya kan belakangnya tuh pakai Ahmad semua ya. Pak sebenarnya tuh kakek tuh namanya Malik Aziz Ahmad Khan. Sebenarnya ada Khannya. Oh, berarti Pakistan India atunya. Iya Pakistan, nggak lebih ke Pakistan sih, kita Pakistan. Pakistan. Di Pakistan juga ada Khannya. Cuman karena waktu itu saya kan generasinya udah nggak pakai Khan lagi. Gitu. Jadi Raffi Ahmad weh unggulnya. Raffi Ahmad aja. Jadi pedagang dan penyebar agama Islam dari Pakistan ke sini. Tapi juga bukan yang kaya raya, justru di sininya mah ya karena Aki, sebutnya Aki udah meninggal. Jadi anaknya kan 9, 10 atau 11 lupa tuh. Ya sedangkan Nini itu yang dari Tasik tuh Nini tuh dari Tasik, dia juga hanya pedagang biasa. Jadi kalau papa saya almarhum cerita, ya itu tidurnya tuh bener-bener di satu petak. ngalamin apa namanya perjuangan yang keras juga ya Pi. Betul. Kalau dari Mama Ami beda. Kalau Mama Ami memang Aki sebetulnya papi itu jenderal polisi. Oh. Mami yaitu ibu sanggul, emang itu. Ternyata kakek tim Mama Ami itu polisi. Polisi. Tapi lu kok bisa ketangkep? Nah itu. Itu. Emang nggak ditolongin? Ya udah meninggal. Tapi kan kalau lihat kronologisnya, Tapi kan- lu bukan pemakai ya Pi ya. Ya waktu itu Bukan ya. Inilah alhamdulillah. Lagi diuji sama yang Maha Kuasa. Tapi ya pelajaran juga ya, memang kita apapun obat-obatan itu ya kita jauhilah. Kan gue juga sering ngomong hati-hati dalam melangkah kan gitu. Kadang-kadang yang menurut kita benar, menurut orang lain mah bisa jadi nggak benar. Gitu. Betul. Tapi alhamdulillah ya Pi, dengan ujian seperti itu, lu tuh melesat sampai sekarang. Ya alhamdulillah gue waktu itu ketangkepnya dulu gitu. Maksudnya kan kita juga jadi tahu gitu. Kalau gue dulu belum pernah ketangkep, bisa aja sekarang ketangkep lagi karena gue kan orangnya selalu menggampangkan sesuatu. Ya udah deh. Tenan aku mangke lah. Gimana lah. Tapi ternyata itu kan jadi pembelajaran juga buat kita. Berarti tandanya Tuhan itu sayang sama lu. Benar. Ya kan, dikasih pelajaran yang akhirnya sekarang tuh pemikiran bisa terbuka. Artinya bisa waspada sama apapun ya. Benar. Jadi ya itulah paling penting lah. Emang tapi kita juga ngerasain saat kita susah, ada yang nolong kita diri kita sendiri. Betul. Betul. Ya banyak teman, banyak sahabat gitu. Ya. Ya teman sahabat pun kalau kita dalam keadaan susah,
sebenarnya ya pasti mereka menyemangati. Tapi kembali lagi yang menolong diri kita sendiri, diri kita sendiri. Betul. Kalau diri kita mentalnya nggak kuat, ya bahaya. Kayak kemarin aja ke Seleo ada 2. Ke Seleo tuh ada cobaan. Pertama masalah gue Masker. sebelum masker ada lagi. Ada lagi. Saham. Jadi waktu itu tapi sebenarnya gue dipikirnya mengendorse. Ternyata kalau saham-saham yang sekarang itu kita artis tuh nggak boleh mengendorse karena kalau kita mengendorse takutnya nanti orang-orang beli saham karena kita saat sahamnya anjlok mereka hilang duit kita tuh disalahkan gitu. Dapat pelajaran lagi tuh dari Iya, situ. tapi gue sebenarnya bukan mengendorse itu mah memang gue nyimpen saham di situ Oke. emang gue naro. Tapi itu pelajaran dan itu juga bisa kalau kita salah-salah bisa bahaya lah gitu. Oke. Kemarin masker juga. Tapi kan kalau yang masker itu kan artinya lu lagi makan. Iya. Buka masker ya Buka kan? masker tapi gini, itulah yang harus kita tuh nggak boleh satu gambar satu foto langsung disimpulkan. Misalnya kayak begini kita nih, terus tiba-tiba saya foto sama Kang Sule berdua, cekrek di belakang mungkin ada teman-teman dibilangnya kita lagi party gitu. Padahal kan enggak. Padahal kayak masuk rumah Kang Sule ya kan kita nunjukin juga ada swab, ada dicolok dulu. Iya. Dicolok dulu terus juga di rumah juga kita kan pakai masker tadi atau Kalau udah benar-benar negatif juga ngapain pakai masker juga iya, ya kan? itu dia. Apalagi udah di rumah kan kita nggak keluyuran kemana-mana. Mungkin karena nama besar lu tuh besar banget. Mungkin karena kemarin gua vaksin perdana Kang. Iya, Mungkin itu. orang ada yang suka, ada yang enggak, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya gue juga kemarin alhamdulillah diajakin vaksin sama pihak istana sama Pak Presiden juga. Kan bukan kita yang mengajukan ya. Alhamdulillah aja rezekinya dipilih. Oh, yang minta itu ya. Tapi kemarin kalau sampai nih, ini bayangin aja kalau sampai kemarin ternyata dari pihak rumahnya kan diperiksa sama polisi tuh. Itu benar-benar diperiksa sama polisi Kang. Yang dilaporkan gua, katanya si Raffi melanggar protokol kesehatan. Yang ngomong gitu dari teman-teman gua juga lagi. Ya maksudnya dari lingkungan kita Iya, lagi. iya. Padahal mah ya gue menyayangkan aja. Tapi kan mereka nggak tahu kayak itu kalau gue tuh sampai dipanggil polisi, dicek, ditanya sama polisi itu sebelum masuk ke rumah itu disangkanya di kafe lagi karena orangnya mikirnya gue di kafe. Padahal itu di rumah kan? Padahal itu di rumah. Rumahnya kayak rumah Kang Sule aja gede gini kan. Apa karena ada Pak Ahok di situ? Mungkin juga ada Pak Ahok juga di situ. Jadi pertama, nih gue ceritain. Pertama, Ya kan lu dari tadi juga cerita. iya gue ceritain detail maksudnya. Jadi pas dibilang si Raffi, jadi gue tuh padahal gue datang ke sana itu memang bener nggak ada aturannya sebenarnya. Abis kita vaksin disuruh tidur disuruh pulang itu nggak ada. Abis vaksin tetap kita menjalankan protokol kesehatan, tetap pakai masker dan lain. Nggak ada abis vaksin kita disuruh tidur pulang ke rumah. Nggak ada. Kalau kita beraktivitas silakan beraktivitas. Gue abis vaksin itu gue syuting Oke Bos, gue syuting Trans TV, Janji Suci, gue syuting Mata Najwa. Abis Mata Najwa gue ke rumahnya Pak Ricardo Glael. Di rumah Pak Ricardo Glael juga cuma setengah jam. Gue datang dicolok dulu, ada buktinya. Masuk ke dalam makan buka masker. Pas gue buka masker, Foto. tanya, "Vi, ayo foto rame-rame." Ayo foto, pakai handphone gue cekrek, gue kirim ke Anya. Tapi memang lagi makan lagi begini buka, cekrek foto. Ya Udah. kan nolak juga nggak enak ya kan, foto gitu masa ya lupa, manusia itu kan tidak luput dari lupa. Ya kan lagi makan juga gitu, foto udah. Habis gitu habis makan pulang gue cuma bener-bener nggak nyampe setengah jam malah. Udah gitu pulang. Udah tanya. Kalau makan pakai masker kan nanti belepotan di masker gimana? Itu dia. Udah habis gitu pas pulang jam 12 malam ada yang Anya memang ngepost. Sama Anya dihapus sebenarnya. Kan gue bilang hapus ajanya. Anya Geraldine. Anya Geraldine. Oke. Yang sama Rizky Febian. Iya benar. Katanya. Iya, anak saya tuh. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi kan kita nggak tahu katanya Iya, mah iya. ada sesuatu. Ya itu mah sampingan mungkin. Project. Udah gitu gue udah bilang sama Anya, atau dikasih tau sama temennya, dihapus sama Anya. Padahal Anya cuma ngeposting di IG story foto yang tadi gitu. Udah dihapus ternyata sama netizen atau ada orang diedit. Ada tulisan di bawahnya, dinaikin diedit tulisannya gini, ngabisin jatah vaksin aja beb. Nah itu tuh bukan si Anya. Jadi itu orang lain yang bikin. Terus ada beberapa iri itu kayaknya. Ada teman artis, teman influencer. Wah si Raffi keluyuran ini gitu. Terus kalau Raffi keluyuran kenapa? Kan nggak apa-apa juga kali. Iya makanya meskipun keluyuran pun kan
bukan keluyuran orang ke rumah. Masa gue dibilang ke rumahnya Kang Sule keluyuran kan? Ya enggak lah. Udah gitu pagi-pagi ya komunikasi sama ajudan presiden, pihak istana. Ya udahlah, lebih baik minta maaf aja, kan tidak Betul. ada salahnya. Betul. Meredakan masalah, gue langsung minta maaf aja. Minta maaf tanpa gue harus jelasin begini. Iya, tapi kan langsung lu Langsung. kan ketika kejadian tuh langsung lu minta maaf dan bla bla bla. Mungkin sekarang juga ya beritanya udah udah turun. turun ya, udah enggak ini lagi ya. Habis gua minta maaf, udah mereda, disinyalir ada Pak Ahok, tambah rame lagi. Oh. Orang-orang mikirnya, wah itu ada Pak Ahok, wah berarti itu mereka kerumunan. Padahal mah nggak kerumunan, akhirnya di Padahal berapa orang ya? 18 mah nggak kerumun. Kalau kerumun itu kan lebih dari 50 kali. 18 orang di rumahnya Pak Ricardo Glenn memang besar banget. Akhirnya dipanggil polisi, diklarifikasi, dicek rumahnya, bener nggak di rumahnya ada protokol kesehatan? Ada CCTV, ada masker, ada ini, bener. Ternyata memang orang-orangnya pada pakai masker dan terbukti itu. Kalau nggak ada di rumahnya, nggak ada antigen dulu, nggak ada CCTV kita pakai masker, mungkin gua kena. Iya. Tapi alhamdulillahnya kan ada bukti-buktinya Ada. bahwa itu tidak ada unsur kesengajaan pada Betul. waktu itu, tidak melakukan protokol kesehatan ya kan. Betul. Orang lagi makan, buka dulu, ada yang ngajak foto, refleks langsung foto. Betul. Ya, itulah namanya netizen, Pi. Lagi Dan apes. suasana juga negara kan lagi seperti ini. Jadi artinya mungkin akan jadi pembicaraan publik lah gitu. Betul, lagi bukan party, gue tuh cuma makan diundang biasa. Iya, karena kan pas begitu gua lihat lu fotonya gini doang, kecuali kalau misalkan lu udah nah itu baru party. Iya kan? Iya. Wah itu bener tuh, semua langsung itu. Tapi hebat loh, lu tuh orang yang bisa dikatakan santuy gitu. Maksudnya disantuikan aja gitu ya. Santuy aja. Maksudnya- Maksudnya yang penting kan bertanggung jawab atas semuanya. Ketika melakukan sebuah kesalahan lu minta maaf ya Minta kan? maaf, apa Dan sih? langsung gitu kan. Langsung gue mah nggak pikir, udah deh daripada gue jelasin gue tuh nggak begini alir, udah gue minta maaf aja. Betul. Minta maaf karena ya gue manusia biasa. Betul. Gue minta maaf atas kegaduhan intinya lah. Iya, daripada kita ngeyel terus mau menang terus, mau benar Betul, terus yang ada beresnya ya kan? Betul, alhamdulillah sama pihak polisi kan udah dihentikan. Tapi ada aja itu sama pihak polisi aja perkara sudah dihentikan, ada aja oknum-oknum Netizen. pengacara, oknum-oknum yang melaporkan bukan ke polisi lagi. Karena polisi udah menghentikan, melaporkan ke Pengadilan Negeri Depok. Karena di Depok pada waktu itu. Rumah gue di Depok, jadi dilaporkan gue ke Pengadilan Negeri Depok. Tapi ini namanya sidangnya perdata. Oh, masih perdata Sampai ya. sekarang masih, tapi kan ya bergulir lah. Cuman ya begitulah, kayaknya kita memang harus hati-hati sekarang tuh. Bener kan, gue sering banget pokoknya mah waspada Pi dalam hal apapun itu kan. Sekarang udah zamannya ada sosial media, jadi Betul. mata-mata tuh udah ada di mana-mana tuh, bukan, ya harus hati-hati. Iya, kalau zaman dulu mah misalkan zaman dulu kita mau pergi ditelepon sama istri lagi di mana, tinggal bunyiin keran hujan kan, tinggal gitu. Kalau sekarang nggak bisa, fotoin gitu kan. Sekarang buat bener. Iya kan? Bener. Itu. Jadinya kita sudah tidak bisa mengelak lagi sebetulnya. Ini ada rencana mau begitu. Enggak, maksudnya ini cerita. Nah, itu ada rencana. Takut. Karena takut. susah. Biasa baru-baru mah susah. Tapi Pi, kadang-kadang kan orang ada yang nggak siap dengan hal itu gitu. Ketika ada masalah diperguncingkan di media sosial, orang tuh akan stres itu. Apa lu mengalami hal itu juga nggak? Kalau gue tuh, karena gue dulu pernah mengalami yang proses sama BNN itu, Oke. itu udah paling berat buat gue. Karena itu pertama kalinya gue mendapatkan kasus yang menjadi perbincangan nasional. Nah akhirnya memang yang waktu itu nangkep yang barang buktinya atau bahan yang ditangkap itu memang belum ada di undang-undang. Tapi memang itu gue salah. Gue akuin itu gue salah, nggak boleh itu. Tapi belum ada di undang-undang. Tapi tetap gue menjalani prosedurnya. Nah itu kan waktu itu masih muda, umur 20 berapa gue ya? Masih asik-asiknya lah. 2013 lah itu masih. Wah tapi buat gue itu bayangin aja, uang habis tuh maksudnya ya dulu juga karena kan gue tuh dulu konsumtif Kang, beli mobil beli ini, jadi uang cash juga dulu nggak banyak. Sampai di freeze sama pihak kepolisian sama BNN, di freeze karena saat gue dicek ini ada unsur sama bandar nggak si Raffi, jadinya di freeze dulu kan. Di freeze dulu, udah gitu cicilan gue dulu banyak. Cicilan gue mah dulu waktu muda, cicilan gue 500 sampai 1 M itu cicilan gua Kang. Itu gila enggak gua? Dulu.
Dulu. Berarti itu masa-masa lu jatuh banget pada waktu itu. Iya, jadi gue dulu beli mobil, tapi gue mah kalau lu mah kan cash. Kalau gue mah enggak dulu, karena gue nggak pernah tahu uang gue berapa dulu, terlalu cuek. Jadi ada sama manajemen gue, bisa beli ini nggak? Bisa. Ya gimana caranya? Beli dulu gitu. Jadi dulu sampai cicilan, mungkin cicilan gue 700 sampai 900 juta per bulan tuh bercicilan Per kan. bulan cicilan. Per bulan. Saat gue masuk BNN itu kan lumayan tuh 4 bulan. Nah itu kerasa tuh. Duit tabungan tuh udah habis semua karena kan gue nggak kerja. Jadi gue keluar dari BNN tuh ya ibaratnya ya uang Nol lagi. Nol lah, ibaratnya nol lagi. Tapi aset mah masih ada. Tapi bagaimana cara bangkitnya ketika itu? Ya itu Lu kan cepat banget loh. Cepet itu gue. Melesat banget loh. Gue dulu yang pertama pas abis ketangkep tuh dulu anjir gimana gue ya. Apakah TV mau nerima lagi? Itu Pi. Tapi lu sampai sekarang kan TV masih nerima lu. Itu percaya nggak percaya? Gue keluar dari BNN, gue kan refleksi diri dulu lah gitu. Gue istirahat seminggu dulu. Sambil gue juga mikir, seminggu kemudian itu semua TV dahsyat, Facebooker, semua acara ngebuka pintu lagi buat gue. Itu alhamdulillah. Tapi yang gue pertama kali lakukan dari BNN itu pertama kali ngebasuh kaki ibu gue, minta maaf. Mungkin itu Pi. Minta maaf. Mungkin itu Pi. Jadi berkah itu dari seorang ibu ya kan. Betul. Ketika lu melakukan sebuah kesalahan, lu cuci kaki Mama Ami, disitulah rezeki kembali lagi ya. Karena pertama kali ya saat kita ya kalau di BNN gitu kan ada kalanya seminggu sekali gitu boleh nonton TV kan. Pas lagi ngelihat TV itu lagi saat dijenguk itu ngelihat yang paling nangis mah ibu kita kan diwawancara nangis. Nah itu yang buat gue tuh aduh gue bilang emang Jadi beban pikiran orang tua ya. nah itu jadi saat sekarang itu kita mau ngelakuin apa-apa tuh jadi itu. Jadi hidup gue tuh ya gue juga terima kasih sama BNN apapun Ya, itu benar, ya. benar. Gara-gara kasus itu merubah gue 360 derajat. Gue jadi mau nabung karena dulu kan kita apalagi masih muda. Syuting ada duit beli ini bisa. Tapi saat Tuhan sama Allah dikasih cobaan nih, uang di freeze, uang bener-bener nggak dikasih kerja sama sekali gitu. Wah nggak nyiapin apa-apa. Bener, jadi Allah tuh kalau mau ambil bisa ambil semuanya. Betul. Ngebalikin lagi semuanya. Bener luar biasa. Gitu. Emang nggak boleh kita menyalahkan keadaan dan menyalahkan diri sendiri itu manusiawi lah, boleh ya. Tapi setelah itu kita jangan salahkan keadaan. Kita harus cari solusinya lagi gimana caranya bangkit. Kadang-kadang kan manusia itu nggak mau disalahkan ya, apalagi diri kita sendiri. Kita mau merasa benar ya. Betul. Gitu. Tapi Makanya pas kemarin kejadian masker, wah saat gue minta maaf tuh, gue kenapa mudah minta maaf. Gue nggak pernah gengsi karena mungkin kemarin Allah udah ngasih rezeki banyak. Ya Allah udah dikasih. tetap ini. harus hati-hati. Iya disentil sedikit lah. Ya wayahna we orang Sunda mah ya udahlah. Gue pun juga. Jadi gitu Kang. Berarti banyak banget pelajaran yang lu dapat ya dari semua perjalanan itu. Betul. Jadi gue mah, gue juga tipe orangnya teh percaya kalau Allah tuh ngasih rezekinya tuh dari tangan manusia juga. Misalnya contoh kita nih silaturahmi. Ya karena corona aja kita nggak segini lah nggak pelukan ya. Ibaratnya kan kalau kebiasaan kita bersalaman. Saya salaman dengan Kang Sule, saya salaman sama semualah temen ya ini salaman gitu. Ma Anton Abok semua salaman. Itu tuh ada aja pas itu rezekinya tuh suatu saat. Lu percaya itu ya? Gue percaya itu. Ya kayak waktu itu gue lagi nggak ada apa-apa ya sama Kang Sule ada di ini talk show. Ya, Itu kan rezeki kita kan benar. juga nggak pernah tahu di mana kan. Benar. Terus tiba-tiba jadi gue percaya akan hal itu. Simbiosis mutualisme ya. Itu jadi kita tuh saling membutuhkan ternyata. Pasti dong. Gue percaya tidak ada yang namanya Superman. Benar. Super team ada. Supermarket ada. Super glue juga ada. Jadi buat kalian yang mau masang silakan ya. Mungkin dari Rans Entertainment mau pindah ke sini build ini sedikit boleh lah ya. Jadi memang kalau gua perhatiin ya Pi, lu tuh kalau menurut gua sih hebat itu. Maksudnya lu tuh kayak yang cuek, ya udah kalau ada masalah ya udahlah biarin lah, udah mendingan gua minta maaf dan yang lain-lain itu loh. Tapi yang gua nggak habis pikir tuh, rumah lu tuh terbuka Pi. Betul. Itu orang tuh banyak banget iya. yang keluar masuk gitu kan dan yang lain. Nih mau ada orang-orang nih kan dulu telepon gua kan waktu itu. Nih si Rapi gimana ya kok kan orang tuh nggak semua sama gitu loh Pi. Iya, bener. Artinya nggak semua sayang sama lu, ada aja yang iri Betul, dan yang lain-lain kan gitu. Dulu juga sama, itu yang kasus sampai sekarang yang janggal sebenarnya. Ya waktu ditangkap PNN itu bener ada yang pil yang gue makan itu nggak boleh, tapi karena nggak ada di undang-undang. Tapi ada yang sampai sekarang itu 2 ganja itu ada di kamar gue.
Itu demi Allah kalau itu mah gue tuh memang enggak Ya, gitu. enggak, Kalau gua kalau tahu, yang itu Bang. makan iya karena gue Ya. biar lebih stamina, Ya, biar gitu. betul. Iya betul. Tapi nah itu dia karena gue misalnya syuting dahsyat nih pagi-pagi gue syuting di kamar gue mah yang tidur teuing saha. Siapa aja? Siapa Nah, aja? itu, Gue Pi. pulang syuting malam nih, aduh gue mau tidur ke kamar, dikunci kamarnya temen gue di kamar. Bisa juga teman gue ada waktu itu, gue Nah. tidur di sofa kan, tiba-tiba bangunin ya pulang dulu ya, sama cewek gitu bisa gue, gitu saking dulu Iya, bebasnya. maksudnya lu tuh terlalu baik sama teman-teman lu. Bukan berarti kita nggak boleh baik, tapi kan tetap harus ada privacy. Iya. Kalau untuk kamar sendiri mah nggak boleh kan. Ujung-ujungnya kan itu berarti lu diperingatin sama Tuhan. Lu Betul. jangan terlalu Itu. terbuka. Hikmahnya itu. Itu kan. Itu hikmah. Jadi satu gue diingetin bahwa kalau rumah itu apapun kita harus jaga. Betul. Ada teman, ya teman juga kan ada yang suka ada yang enggak. Gue mah semuanya dulu yang gue kata ke BNN aja tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Oh ini lucu nih. Jadi pas BNN nih gue pas waktu itu kan rame di rumah. Emang iya di rumah gue tuh setiap malam tuh musik aja gitu. Ada anak muda kan, musik udah teman-teman gue. Musik di rumah iya lagi ada musik kencang, musiknya kencang. Lumayan lah 15 orang lah. Terus tiba-tiba emang redup ya biasa lah redup. Jeduk ya rumah ada orang datang. Bro, enggak pertama dari luar situ. Kebuka pintu kan. Siapa itu ya? Dan gue juga abis minum ya. Iya, gue akuin receiver. Siapa itu? Dia gini aja. Gini. Bro, Masuk. Ya. Iya. Gabung bro. Iya. Nah, itu di rumah lu padahal ya. Orang nggak kenal. Itu ya. Masuk. Ya. Ya gue gitu. Ya bro. Iya. Minum bro. Iya. Wah itu dia orang diem aja dia. Gini nih gue lagi gini. Terus digini lagi gue. Ya bro. Dia ngasih tap handphone. Screen saver. BNN. Astagfirullahaladzim. Shit. Mati. Udah dikepung. Gitu Kang dulu. iya, Saking opennya bebasnya. Iya, benar. Yang lucu si Irwansyah. Si Irwansyah tuh kalau dia memang pagi-pagi sama Zaskia abis itu subuh kan. Dia bener-bener abis makan bubur di depan rumah. Emang pagi-pagi mampir tuh berdua. Iya. Mau masuk. Tapi kan memang polisi pakai baju preman kan. Si Irwansyah mau masuk, ditahan. Dia masuk. Apa lu? Siapa lu? Kata si Irwansyah gitu. Nggak bisa masuk. Nanti gue temannya Raffi. Terus katanya dia juga, saya juga temannya Raffi. Gue lebih lama dari lu. Lu siapa? Terus kata si, ya udahlah masuk si Irwansyah sama Zaskia. Pas masuk ke dalam rumah, dia tuh gini aja. Ada apa nih? Ayo ke bawah. Oh iya Pak. Si Irwansyah jadi dia ke bawah padahal si Irwansyah sama Zaskia nggak usah masuk ya. Yuk kamu kok juga. Iya Pak. Jadi saksi. Jadi saksi. Iya. Ya gitu itu karena gua terlalu Betul, Pi. Opennya. Berarti banyak banget pelajaran dan juga hikmah ya, Pi ya. Banyak dari banget. balik lu terima kasih sama BNN, Nah, lu iya, juga pasti. banyak sesuatu hal yang lu lakuin ya kan. pasti. Itu aja ada teman gua yang baru gabung sama gua sekali ikut. Aduh pas di dalam sana. Aduh gua baru kenal lu Pi. Langsung masuk. Tapi ya itu tapi bagus juga. Ini jadi pembekalan gua untuk Rafathar nanti. Betul, Pi. Itu karena kan gua udah pernah Gua maaf potong, Pi. Gua kan sering banget sama Pi, kalau bebas banget sih ke kamar dan yang lain-lain itu. Lu harus ada tempat privacy. Gue sering banget ngomong. sampai sekarang pun gua masih suka kebablasan kan. Sampai Iya. sekarang nih, sampai Iya. sekarang pun. Iya, gue sering banget ngomong sama lu. Tapi bener makanya sekarang lagi bangun rumah yang di kanan itu privacy untuk gigi gua. Iya, bukan Itu maksudnya penting. kita kan bukan sombong, bukan gimana, kita boleh welcome sama orang. Tapi kan kalau baru kenal langsung ke rumah dan yang lain-lain kan beda lagi dong. Kalau misalkan gua lah ya, Iya. masa iya gua mau jebak lu gitu kan? Masa iya gua mau ngancurin lu, nggak mungkin lah gitu. Walaupun nggak semuanya orang juga di depan baik, di belakang kita kan nggak tahu gitu. Tapi itu pelajaran banget buat gua. Gua sama Gigi tuh beda. Kalau Gigi tuh privacy dia jaga, orang-orang yang deket. Tapi gua juga karena mungkin itu kali ya, gua dari kecilnya emang hidupnya kan di jalan gitu, masih di jalan Bebas teh. ya. Jadi gampang akraban lu Gampang tuh. akrab. Gua ngerasain pernah ngontrak di Karet Pedurenan yang 500.000, pindah ke kontrakan, ke sekolah naik mikrolet, naik bis patas.
Jadi dan dulu juga dari Bandung sendirian masih seumur gitu. Jadi gue juga banyak bergantung sama orang kan. Jadi mau nggak mau kudu baik sama orang. Benar. Kebablasan sama sekarang. Tapi ya udahlah mungkin ya bagus. Ya kan kalau juga. misalkan untuk baik itu kan nggak harus Betul, deket betul. bareng-bareng terus sama lu kan, dari kejauhan juga kan kita bisa berbuat baik, dan lu tuh termasuk orang yang sangat baik banget, artinya sama teman-teman dan yang lain-lain, makanya rezekinya nggak pernah putus. Sama Kang Sule juga semua orang ya tuh diiniin sama dia mah di Ya belajar lah, maksudnya belajar baik sama orang, makanya tetap waspada karena orang yang takwa itu waspada. waspadalah. Gila ya. Ini banyak banget ya ilmu yang kita dapat ya, berarti hari ini tuh waspada, hati-hati, menjaga diri ya Pi. Tapi ya itu setiap kali kita dapatkan sesuatu yang kita tidak diinginkan, misalnya kita kan kadang gue tuh pengennya begini, aduh anjirit kok kita malah dikasih gini sih sama Allah ya. Nah itu tuh berarti kita disuruh mikir sebenarnya. Kalau nggak disuruh mikir, Diuji kan? disuruh istirahat ataupun disuruh apa gitu, pasti ada sesuatu yang baiknya untuk kedepannya. Tapi lu sempat mikir nggak kalau ketika lu diuji yang nggak sesuai dengan ekspektasi lu suka kok gini sih gitu? Pernah nggak ada di titik itu? Pernah, nah itu tapi ya sekarang gue tuh mencoba gara-gara yang ketangkap BNN itu mah bener-bener merubah hidup gue. Setiap kali dulu mah gue suka nyalahin, gue begini nih pasti nih gara-gara begini nih atau gue dulu suka menyalahkan keadaan. Oke. Gue nggak pernah nyalahin orang lain tapi suka nyalahin keadaan. Ini pasti. Nah tapi setelah keadaan itu malah gue kalau dikasih gini nih berarti ini ada pertanda sesuatu yang memang coba kita refleksiin diri kita, coba kita inget-inget apa nih yang mungkin Allah tuh ngingetin supaya ada sesuatu yang memang harus yang lebih penting dari ini yang kita harus kita kerjain. Nah sekarang kan di rumah lu juga kan masih banyak kan karyawan, banyak lah orang-orang. Lu ada aksen yang lu kasih tahu sama teman-teman semua nggak? Awas lo ya, buat kawan-kawan semua lu tahu kan, awas yang bawa narkoba. Ya pastilah. Lu gitu. Pasti gue tuh orangnya bebasin lah. Kalau apapun itu bebasin, yang penting ya begitulah. Narkoba jangan, karena kalau narkoba itu memang permasalahan gini. Satu, orang bawa ke lingkungan itu semua orang tuh jadi bisa kena, dan kalau udah bisa kena pasti ritme kerja berantakan. Betul. Bukan hanya itu aja, buat diri kita juga jadi nggak baik. Gue terus juga belum kalau urusan nanti sama polisi dan lain-lain. Betul. Dan lu akan pasti utamanya ya kan. Pasti. Jadi itu berarti lu protect sama karyawan tentang hal itu. Pasti. Kalau gue udah deh minum boleh. Kalau minum ya kalau ada yang memang minum boleh, tapi ada tempatnya, ada waktunya gitu. Gua juga. Tapi kecuali hal-hal gitu ya, yang narkoba ya. Janganlah gitu. Seks bebas yang bahaya itu kan. Kenapa tiba-tiba Anda ngomong seks bebas? Apakah Anda pernah melakukan dulu? Iya. Gua mah dulu mah apa aja udah. Iya, yang ngalamin apa ya? Udah. Berarti bersyukur lu dong untuk saat ini lu ngapain lagi kayak gitu. Makanya kayak Amanah Gita ya udah. Lu tuh orangnya terlalu terbuka, Pi. Iya. Harusnya juga tadi nggak usah ngomong ya. Tapi kalau misalkan untuk pelajaran kan, edukasi untuk masyarakat nggak apa-apa ya kan. Dulu mah bisa diambil ilmunya. Ya alhamdulillah gue masih dikasih hidup, dikasih sehat, dikasih berpikir. Betul. Sekarang kan kita apalagi udah punya anak gitu kan. Wah kita harus bener gitu. Lu ada khawatir nggak sama Rapatar? Aduh nanti kalau udah gede kayak gua nggak ya? Ada. Tapi gue juga kadang bersyukur. Misalkan lu punya pikiran, anjir si Rapatar ganteng gitu kan, terus cewek-ceweknya nanti banyak, ntar kayak lu kan banyak banget cewek-ceweknya. Lu ada khawatir ke situ nggak? Ada, khawatirnya ada, tapi bingung gue nih kalau jawab gitu. Tapi ya bingung lah gue juga. Kayak gue nih mikir ya, untung gue waktu ditangkap yang narkoba tuh saat belum punya anak. Coba kalau gue udah punya anak, ya kan stresnya tingkat dewa itu. Stres, pasti malu kan. Malu kan sekarang kita sama anak kita. Emang sekarang kalau kita nih udah gede. Kita dulu mungkin beda lah, kita 10 tahun yang lalu misalnya. Kang, mobilnya ada berapa? Misalnya dulu aja. Kang, rumah berapa? Sekarang ada nggak? Anak lu sekarang udah bisa apa? Kan itu jadi kebanggaan, harta yang buat kita yang nanti akan berharga tuh. Ya alhamdulillah rumah, mobil dan lain-lain, tabungannya itu. Tapi kan nanti mah pasti anak kita kan. Bener gak? Sekarang bayangin ada mobil yang kesayangan kita hancur, ketabrak, kayak gua kebakar gitu, Lamborghini. Udah. Coba bayangin kalau anak kita yang kenapa-napa, kan beda gitu pasti kan. Benar. Jadi
anak itu udah sekarang tuh mikirnya itu kita udah bukan Sule, mobil berapa lah kan udah nggak akan gitu. Anak lu gimana? Anak lu gimana nih? Udah si Ferdi udah, gila, si Rizky Febian gila kemarin dapat award gini. Wah itu kan udah kebanggaan buat kita. Nah, jadi mikirnya itu kadang juga mikir juga. Tapi ada rasa khawatir. Ada gue rasa khawatir ada. Kalau gue dulu kan dilahirkan bener, gue dari dulu bokap gue juga pernah kerja di salah satu bank Duta Sukapura sama Pak Bambang Triatmojo kerja di sana. Jadi posisinya bagus. Terus banknya likuidasi, turun bokap gua ngerasain, makanya gue pindah ke Bandung. Tapi gue udah kan pernah ngerasain naik angkot. Ya dulu gue tuh SD masuk sekolah Taruna Bakti, itu sekolah di Bandung, sekolah swasta yang elit. Semuanya dianterin pakai mobil dan lain-lain. Pas gue SMP, gue masuk SMP 5 Bandung. SMP 5 Bandung, bayangin aja. Uang sekolahnya SMP 5 Bandung dulu cuma 3.500. Sedangkan waktu gue SD Taruna Bakti, uang sekolahnya 50.000. Di zaman dulu tinggi banget. Dulu, jadi waktu gue di SMP 5, pas gue pulang sekolah, gue naik mobil. Dijemput pakai mobil BMW. Gue inget banget mobilnya bokap. Terus temen gue tuh, gue naik mobil, pulang dulu ya. Lu kemana? Saya kesana. Kemana? Jalan kaki naik angkot. Ada lagi anak guru, saya naik beca. Dari situ gue mulai, mah nggak usah jemput lagi deh. Dari situ gue mulai tuh ngerasain mau pulang bareng sama mereka. Masih ada di bawah kita juga yang masih naik jadi pas beca. itu yang menempatkan gue tuh akhirnya mau ke Bandung. Tapi lu zaman sekolah enak, bokap lu udah punya BMW ya? Iya. Kalau zaman gua sekolah mah enggak. Gua mau beli sepeda aja seminggu dibeliin, seminggu lagi udah hilang lagi. Dijual. Beli 100.000, ada yang beli 120 dijual. Itu sampai 10 kali, Pi. Iya. Tapi kan itu, cuman sekarang gue juga ngerasa kayak si Rafathar tuh serba enak. Udah serba enak, dia juga mau jadi sudut perhatian orang terus. Gue juga lagi mengkhawatirkan gimana nih caranya dia untuk bisa survive sebagai laki-laki. Jangan dia berdiri sebagai Rafathar anaknya Raffi Ahmad. Betul. Itu yang gue lagi mau coba, gimana ya untuk mengajarkan dia supaya dia bisa survive gitu. Tapi kan kadang-kadang anak itu melihat dan mendengar, Pi. Betul. Melihat dan mendengar. Ketika lu cerita apa sama bini lu atau sama teman-teman lu, anak lu pasti dengar. Termasuk anak-anak gua, si Iki dan yang lainnya juga gitu. Oh, gua juga harus gini nih. Oh, betapa pedihnya ya dulu perjuangannya. Yeah. Akhirnya anak gua juga belajar dengan sendirinya. Dan lu juga nggak usah khawatir kalau menurut gua. Karena pasti Rafathar juga lihat perjuangan lu. Pasti dia berpikir, Pi. Udah makin gede, makin berpikir, oh iya bokap gue tuh buat gue ya sepertinya, tapi gue harus bisa berdiri sendiri ya. Iya. Tapi kan ya kalau udah berjalannya seperti ini ya kenapa enggak gitu. Lu udah punya apa-apa semuanya, lu kasih ibaratnya modal buat anak ya nggak masalah. Iya gitu. Alhamdulillah. Ya itu tapi kan ya kita juga nggak pengen anak kita disuruh, misalnya alhamdulillah kita berada di ekonomi yang alhamdulillah cukup. Kan nggak mungkin juga kita nyuruh terus si Rafathar nanti SD-nya pindah ke sekolah yang itu, kan nggak mungkin juga. Tinggal kita mentalnya aja kita siapin dia gitu. Gue juga pengen anak gue sukses kayak Rizky Febian. Itu kan pasti dalam hati kecil lu kan nangis. Oh terharu, bangga. Gue udah dua yang udah mandiri sih, udah sendiri. Sama si Putri. Kalau sama Ridwan sama Ferdi ya masih dibiayai. Betul. Tapi sama kakaknya. Bukan sama lu ya. Gue tabungan aja. Iya. Tapi gue alhamdulillah, Pi, udah nyiapin semuanya, Pi, buat anak-anak tuh ya kontrakan satu-satu lah, rumah satu. Tapi kalau seumur Kang Sule nih, ya kan gue malu beda ya lah. Gue masih 30-an. Belum 40. Kang Sule kan 40 menuju 50. Iya, benar. Bener kan? Nah, gue kalau jadi kita kan samalah pekerja keras. Betul. Dengan posisi juga alhamdulillah kita pernah di posisi yang bagus gitu. Iya. Lu mau ngapain lagi? Itu dia. Coba. Ya udah itu. Apa? Ya lu mau ngapain lagi? Jadi itu. Iya. Lu mau ngapain lagi? Bingung ya? Bukan bingung, tapi gue udah. Ya udah, ini semuanya bukan buat gue sebetulnya. Buat anak-anak gue. Gitu kan, bener kan? Iya. Jadi juga ya jadi udah nggak ngoyo gitu kayak ya udahlah ya. Bener kan? Gue juga bener mau ada program atau enggak. Yang penting kita tetap usaha. Artinya tetap usaha untuk tabungan. Tetap untuk tabungan buat anak-anak. Betul. Bukan buat kita lagi ya. Bukan. Jadi kalau ada syuting ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Yang penting gue bisa lihat anak gue sukses gitu. Iya. Kalau lu kan dulu lu adik-adik lu gitu kan. Bener. Emak dan yang lain-lain. Ya sekarang emak udah, adik-adik semuanya udah. Ya terus ketika kita udah ada di titik ini, ya ntar meninggal.
Apa yang mau kita Bener. ya gak, Bi? Iya bener sih. Apa yang mau kita bawa gitu. Selain gua harus nyiapin semuanya, minimal gini aja lah. Minimal ketika kita meninggalkan dunia ini, anak-anak tuh udah repeh rapih gitu loh. Udah warisan buat mereka gitu loh. Bener juga sih. Iya kan? Bener. Ya kalau gua sih sekarang kalau misalkan ya gua nggak ada program misalkan ya gua sekarang program OPJ doang. Ya udah ada anak gua. Ada Iki, ada Putri, udah apa lagi? Bini gua masih muda, bini gua masih bisa kerja gitu. Terus buat siapa kalau bukan buat anak gua sama anak bini gua nantinya? Udah gua mah itu aja. Coba lu dari pagi sampai malam, nyari duit, buang duit, nyari duit, buang duit itu. Iya sih. Iya kan? Lu bangun rumah istana gede ya ujung-ujungnya buat siapa itu? Buat anak ya. Bener. Iya kan? Berarti lu mau nambah anak Mau banget gua nambah anak. dari Gigi. Ya iya dong. Tapi lu tahu nggak? Gua semenjak gua nggak bareng sama jarang bareng ya sama si Andre, gue tuh udah nggak pernah gosok gigi loh. Kenapa? Karena gue takut sama lu. Kenapa kau takut sama gua? Ya masa si gigi digosok sama gue? Lu nggak marah? Beda lah. Oke, Pi, aduh nggak terasa ini padahal udah panjang ya waktunya. Banyak banget ilmu yang kita dapat ya dari perjalanan Rapi. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Pi, terima kasih sudah hadir di Sulpot. Nanti kita ketemu lagi dimanapun ya. Sehat selalu, yang terpenting sehat itu ya. Perjuangan untuk anak-anak kita nanti. Nah, itu dia. 1, 2, 3, tutup.